Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas pijat bayi dan anak yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bertemu kembali. Nah, ini masuk materi praktek ya. Tentunya praktek itu ada persiapan-persiapan yang harus kita siapkan ya. Jadi pra praktek itu kan berarti belum ya, sebelum melakukan terapi pijat bayi dan anak, maka yang perlu disiapkan adalah persiapan peralatan dan bahan ya. Ini yang sudah terpampang, nanti saya jelaskan satu-satu. Kemudian persiapan bagi terapisnya, kemudian persiapan tempat ya. Kalau tempat ya nanti include-nya ke peralatan ya. Kemudian persiapan bayi ya, persiapan bayinya. Nah, persiapan peralatan ya. Ini penggunaannya tisu penting ya. Ini untuk paling enggak ketika kita mensterilkan peralatannya itu nanti kita dilap pakai tisu ya, dilap pakai tisu. Contohnya misalnya, nah saya jelaskan dulu ya. Ini ada dua mangkok. Satu untuk mangkok minyak yang netral, yaitu minyak zaitun ya. Minyak zaitun itu adalah digunakan untuk urutan secara umum ya, tetapi ada minyak yang satunya lagi ini namanya minyak urotang ya, penguat otot urat dan tulang, dan ini adalah minyak yang sudah diramu dan dia rasanya ada hangat biar bayi itu nanti ketika dipijat itu rasanya hangat gitu. Kemudian alkohol itu tentunya untuk mensterilkan peralatannya ya, terutama ini ya mangkoknya. Kemudian ini ada cushion body ya, baby ya, cushion baby ini bentuknya krim. Nah, ini body lotion untuk bayi ya, ini khusus. Nah, kemudian berikutnya ini ada popok ya. Ini popok itu ya dipakai ketika nanti kita mau memijat, paling enggak ada di bawahnya itu nanti kita pasang ya. Kita pasang supaya nanti minyak dan lain sebagainya bisa kita lap ya. Dan nanti bisa dibersihkan dengan bagus ya. Juga popok ini nanti bisa untuk setelah dipijat paling enggak, karena ini bayi itu langsung kita pakaikan ya untuk menutup auratnya. Kemudian ini yang namanya waslap. Waslap ini ya itu digunakan untuk pemakaian ketika nanti sudah selesai melakukan pijat, baru nanti kita lap ya, lap pakai waslap ini. Nah ini ya, habis mandi kah atau habis dipijat kah, nanti ini digunakan untuk di akhir. Kemudian sarung tangan ya, ini ada sarung tangan. Kalau kita pijat mandiri ya, bapaknya, kakek, neneknya, mbahnya ya, atau ibunya ya, atau kakaknya yang udah besar ya misalnya. Ini keluarga sendiri, baiknya ya kita nggak usah pakai sarung tangan. Jadi sentuhannya itu langsung sentuhan biar ada konteks ya, batiniahnya ya, naluriah terhadap keluarga itu dia connect ya. Nah, tetapi kalau memang dia fokus ke pijat bayi, ya ada klinik khusus pijat bayi, karena berbagai bayi ya yang datang, kemudian itu juga kadang-kala bukan mahram ya, terus karena bayi di tempat umum itu banyak sekali ya, apalagi dia sudah terkenal misalnya, maka perlu adanya sarung tangan untuk penjagaan saja ya, penjagaan saja. Nah, sarung tangan ini paling enggak ada dua. Satu, ketika kita mempersiapkan peralatan, kita pakai itu ya. Setelah kita gunakan untuk sterilisasi peralatan, kemudian kita ambil satu lagi, satu pasang yang khusus fokus untuk menyentuh bayinya. Nah itu, ini alat-alat ya, alat-alat. Kemudian persiapan
tempat ya. Tempat ini paling enggak ada ini ya, tikernya ya. Ini. Jadi ini ada tiker. Kemudian kalau bisa mungkin nanti di atasnya ini itu ada ini ada apa ini? Ada tempat tidur yang dia agak empuk lah ya, agak empuk lentur. Jadi supaya bayi itu lebih nyaman. Empuk, lentur dan lembut lah intinya begitu. Ini hanya untuk alas di dasar, kemudian atasnya nanti dikasih kayak ya kasur kecil lah yaitu. Intinya supaya ya kayak seperti handuk itu bisa ya, handuk yang agak tebel. Kemudian dia lembut ya, bukan kasar karena bayi itu dia kulitnya masih sensitif ya, masih lunak, sensitif, jadi harus semuanya serba kelembutan ya, serba kelembutan. Nah, itu tempat ya, tempat. Jadi bagaimana tempat bayi ini supaya dia tidur itu dengan senyamannya itu. Kemudian persiapan bayi, paling tidak bayi dalam kondisi rileks, tidak nangis, dia sudah ceria ya. Ibu itu sudah menyusui dia supaya tidak terlalu lapar, karena kalau terlalu lapar itu nanti resikonya dia nangis dan nanti terjadi ketegangan. Itu ketika dia nangis dan terjadi ketegangan itu paling tidak ketika diterapi kurang optimal, kurang maksimal karena dia menahan ya. Maka sebisa mungkin si anak ini, si baby ini sudah disusui ya sama ibunya, pokoknya dalam keadaan yang tidak terlalu lapar ya. Kemudian juga tidak terlalu kenyang, sedang-sedang saja, karena kalau terlalu kenyang itu perutnya bisa langsung ketika dipijat itu terjadi mual dan kembung, terus bisa memuntahkan ya air susu yang memang dia terlalu penuh ya, ya dikira-kira sendiri ya itu penting. Ini persiapan bayi, jadi dalam keadaan rileks, dalam keadaan sudah dikasih ASI ya, supaya dia tidak terlalu lapar, dan ketika dikasih ASI pun tidak terlalu kekenyangan ya. Paling enggak nanti setelah disusui itu ada jarak lah ya 10 menit itu supaya dia proses ya, perutnya susunya itu terolah ya. Jadi untuk menghindari tadi kepenuhan di perutnya itu. Nah itu kalau dalam kondisi sudah rileks, bayi sudah kelihatan bahagia, senang, intinya dia berarti sudah siap untuk diterapi ya. Berikutnya adalah persiapan, yang terakhir adalah persiapan terapisnya ya. Nah, ini saya bergerak sebagai terapis ya, terapis pijat bayi dan anak, maka saya harus mempersiapkan diri. Jadi peralatan ya termasuk ini ya, plastik sampah tadi. Ini buang ketika kita ngelap-ngelap apa untuk buang ya. Ini insya Allah selalu mengacu kepada SOP. Kemudian persiapan tempat juga ya, dengan alas bayi tadi sudah oke juga, bayi sudah dalam keadaan rileks dan siap dipijat. Maka yang terakhir adalah persiapan terapisnya. Maka yang perlu diperhatikan terapisnya ini adalah karena tangan ini untuk menyentuh, segala aksesoris yang nempel di tangan ini harus dilepas semua ya. Termasuk misalnya kalau ibu-ibu itu kan cincin, kemudian ada gelang ya. Nah ini karena besi ya, jadi bukan besi ya. Emas itu kan tetap ada campuran logamnya ya. Jadi logam mulia ya. Jadi dia ada kasarnya itu, ketika menyentuh ke kulit bayi bisa lecet dan bisa terjadi infeksi. Maka itu harus dilepas. Kemudian dalam pijatan itu pentingnya kuku ya. Kuku itu harus dibersihkan. Khusus untuk bayi itu kukunya dipotong, kemudian dikasih itu biar tidak ada bekas potongan itu, dia masih tajam. Paling enggak kalau di ini potongan kuku itu kan pasti dia ada ini apa satunya lagi untuk menghaluskan kuku, bekas kuku yang dipotong ya. Kemudian yang dasar ini ya, atasnya kuku juga diisik-isik gitu supaya dia tidak terlalu keras ya, ada lunak-lunaknya dikit lah ya, halus itu pastikan, yaitu.
otomatis ya, terapis itu harus mempersiapkan diri dengan kondisi yang dia sudah fresh, sudah mandi, sudah badan sudah artinya sudah inilah ya, bau wangian ya, tidak boleh berkeringat yang bercucuran, itu kan juga nanti bisa membuat bayi ini dia wahin-wahin ya, bersin-bersin. Karena bau yang tidak enak biasanya ya sensitif kan baby itu. Kalau ya contohnya misalnya ada asap rokok, apalagi bau badan itu yang menyengat, biasanya membuat bayi itu nanti dia akan bersin-bersin. Nah, itu persiapan terapisnya ini yang mau terapi. Baik terapisnya, kalau dia pijat mandiri ya ibunya atau keluarganya yang lain, itu juga tetap yang harus diperhatikan tadi, aksesoris yang tangan, yang emas-emas yang terpakai dilepas semua, sama kukunya juga harus diperhatikan, tidak boleh panjang gitu. Nah, kemudian ruangan ini juga tempat pijat bayi itu diusahakan ada aromaterapinya ya, paling rendah ya, biar tidak bau pengap lah ya, itu masuk ke persiapan ruangan. Jadi ada 4 yang disiapkan, persiapan alat dan bahan, kemudian ruangan dan tempat tidur bayi, kemudian bayinya ya, dan terapisnya atau keluarga yang mau nerapis secara mandiri ya. Demikian ya penjelasan terkait pra pijat bayi dan anak ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti bisa dipraktekkan sesuai dengan SOP, lengkap dengan peralatan yang terkait dengan pijat bayi dan anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.